Kita mulai aja. Sambil menunggu ada yang lainnya, kita mulai. Dalam proses manajemen itu ya, ini adik-adik kan kuliah di manajemen bisnis, dan Bapak mengingatkan lagi untuk penilaian adik-adik semua. Jadi presensi absen itu 15%. Harus masuk dari 16 pertemuan, yaitu ditambah UTS dan UAS nanti jadi 16. Jadi absensi atau presensi 15%, UTS yang 3 minggu yang lalu sudah dilaksanakan itu nanti nilainya 30%, dan akhir UAS atau akhir semester 30%, dan tugas itu 25%. Bapak ingatkan lagi, silahkan tugas-tugas yang belum mohon dibuatkan, dan kemarin sudah disampaikan. Sekarang sudah masuk lagi Fahrul Rohim, jadi sudah 3. Tadi sudah dimulai. Jadi untuk nilai ke kampus atau sekretariat harus segera disampaikan, mulai dari presensi atau absensi perkuliahan dan UTS. Tugas, nah tugas ini yang belum dari adik-adik. Jadi tugas itu dapat poin 25%. Semuanya silahkan kalau ada yang sudah, dan Bapak permudah lagi untuk tugas, silahkan seperti yang di pertemuan ketiga dengan penelitian terbatas, mungkin dari perusahaannya atau koperasi atau wirausaha yang lain, atau paper yang kira-kira adik-adik mudah untuk membuatnya. Dan di pertemuan ketiga Bapak minimal 15 lembar, tapi sekarang silahkan semampunya dari adik-adik sendiri, karena bisa meluangkan mungkin di hari-hari lainnya tidak ada kuliah dan tidak ada kerja, jadi bisa membuatkan laporan-laporan ini. Kita lanjut ya pada perkuliahan di sore hari ini. Nih, masih pertemuan yang ke-10 kita di sore hari ini. Semoga adik-adik semua dapat mengikutinya. Dan Bapak absen di sini sudah ada 3 orang yang masuk. Andrian, Ulinoha, dan Rohim. Jadi ini yang pertemuan ke-10 sore hari ini. Ada semua terkait dengan manajemen karyawan. Jadi dalam suatu perusahaan, organisasi perusahaan, baik adik-adik mungkin sebagai karyawan, atau mungkin juga sebagai pengelola dari perusahaan, atau mungkin juga manajer, karyawan ini sangat diperlukan, karena dalam manajemen bisnis
SDM itu menjadi salah satu investasi yang terpenting. Karena dengan karyawan yang handal, karyawan yang mampu bekerja sesuai dengan SOP-nya, sesuai dengan tupoksinya, ini menjadikan organisasi perusahaan ini akan cepat berkembang, akan menjadikan andalan, dan tentunya visi dan misi dari yang direncanakan oleh perusahaan dapat dilaksanakan. Kenapa karyawan itu diperlukan? Jadi karyawan itu dalam perusahaan termasuk atau dibilangnya orang asing atau orang luar. Assalamualaikum Pak, selamat sore. Bagi di usaha kita, kalau kita mempunyai wirausaha, ya orang lain yang ada di kita itu termasuk orang luar sebagai karyawan. Nah, para karyawan itu masuk kepada perusahaan tentunya mempunyai tujuan untuk bekerja. Tidak mengetahui sama sekali di awal masuk itu. Dan tujuan kita mendirikan usaha tentunya karyawan di awal seleksi atau di awal-awal merekrut karyawan tentunya disampaikan. Ini perusahaan di bidang apa, ini bekerjanya bagaimana, tata caranya bagaimana, standar operasional kegiatannya apa, dan banyak hal. Nah, karyawan ini tentunya harus satu atau sejalan dengan manajer yang mengendalikan gerbong organisasi perusahaan tadi. Harus mengerti tentang visi misinya, dan tentunya para karyawan ini harus bisa juga bekerja menuruti perintah atau sesuai dengan kesepakatan komitmen apa yang dilakukan perusahaan dengan karyawannya. Nah, kenapa harus menuruti perintah? Ada tahapan-tahapan karyawan ini mengenal, berusaha tahu apa yang ada dalam perusahaan ini. Jadi harus menuruti perintah, apa saja yang harus diketahui dalam berusaha bekerja untuk mencapai tujuan sebenarnya yang ada dalam perusahaan tadi. Nah, tentunya kalau adik-adik sebagai karyawan, begitu juga sama. Karena adik-adik bekerja di perusahaan atau di wirausaha orang lain itu orang asing, orang luar yang mengikuti bekerja di perusahaan yang merekrutnya. Nah, dari bekerja ini tentunya perusahaan ingin menjadikan karyawannya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan tadi. Dan juga seorang karyawan pasti dalam bekerjanya ingin sukses. Dalam bekerjanya untuk hidupnya juga ingin sukses, karena tidak asal-asalan dalam bekerjanya. Dalam bekerja juga, kenapa ingin sukses? Tentunya bukan hanya pada dirinya, ya juga ingin sukses dalam kehidupan keluarganya seorang karyawan itu. Jadi tidak semata-mata yang penting asal ngisi kegiatan, ngisi waktu, itu bukan hanya gitu. Tapi misalnya adik-adik sebagai karyawan, ya tentunya ingin mempunyai kesuksesan dalam bekerjanya atau dalam kehidupannya. Seperti misalnya
dalam bekerja juga ingin harmonis, ingin nyaman, apalagi kehidupan dalam keluarganya ingin bahagia, dengan bekerjanya enak, tidak ada masalah-masalah, dan selalu melaksanakan tugas-tugas atau tupoksi yang diberikan. Dan tentunya apalagi kalau karyawan ini mempunyai keluarga, apakah istri, apakah suami, apalagi karyawan ini sudah mempunyai anak, ya tentunya ingin semuanya sehat dan juga cerdas bagi keluarganya. Ini dalam memanage karyawan. Dan tentunya karyawan juga ya ingin sukses dalam karirnya, ingin mempunyai hubungan yang harmonis dengan juga teman-teman karyawan yang lainnya, rekan kerjanya, atasannya, dan lain-lain seperti lingkungan-lingkungan juga. Jadi pada manajemen karyawan ini, baik seorang pemilik usaha, seorang pimpinan, seorang manajer, tentunya menginginkan karyawannya itu sesuai dengan komitmen melaksanakan tugas, apa yang diberikan, apa yang diperintahkan, dan tentunya juga harus mempunyai tujuan seperti yang diberikan oleh pimpinan. Begitu juga seorang karyawannya harus ingin berkarir lebih baik, ke depannya juga sukses, dan juga menjadikan harmonis dalam bekerjanya dengan atasannya, harmonis dan juga dengan lingkungan-lingkungannya. Kalau disampaikan antara keperluan organisasi perusahaan tadi, antara keperluan atasan dan juga keperluan karyawan sebagai bawahan atau sebagai staf, terus berusaha bagaimana dengan kekompakan tadi berhasil meraih kesuksesan, karena kolaborasi semuanya ini akan menjadikan perusahaan menjadi sukses. Tidak ada yang menginginkan perusahaannya itu gagal atau juga kolaps atau bangkrut lah, semuanya tidak. Tapi dengan di-manage secara baik, karyawannya sebagai SDM-nya diarahkan secara baik, semuanya akan berjalan baik. Jadi ada semua. Dalam dunia kerja ini ada ya. Ini dalam dunia kerja itu sebagai pemilik perusahaan, sebagai manajer, bahkan sebagai karyawan, seharusnya apa yang akan dikerjakan itu, apa yang dilaksanakan itu menjadikan dunia yang penuh tantangan, karena bekerja itu harus mempunyai apa yang akan dilaksanakan dengan tantangannya. Dalam semua pihak tadi, baik pemilik usaha, manajer maupun karyawan, atau semuanya ini ya tanpa kecuali ya harus bisa menghadapi tantangan ini. Walaupun ya sampaikan Bapak di sini karyawan itu orang luar, orang asing yang bergabung kepada perusahaan kita. Ini juga harus bisa memenuhi tantangan dalam dunia kerja ini. Jadi tanpa kecuali, jadi harus semuanya hadapi tantangan-tantangan ini. Karena dengan tantangan yang bisa dihadapi, tentunya semuanya yang Bapak sampaikan tadi, pimpinan, pemilik perusahaan, manajer, karyawan, ya dimaksud oleh
manajemen karyawan ini, nah orang-orang yang sukses nantinya. Nah, dengan kesuksesan ini perusahaan tentunya akan semakin bagus. Jadi orang-orang yang sukses, ada di semua ya, itu orang yang berani dan berhasil menghadapi tantangan. Tantangannya apa? Ya tantangan dunia kerja tadi. Harus mau menghadapi. Kalau tidak mau menghadapi tantangan, hanya nyaman-nyaman itu aja, ya tidak akan berkembang perusahaan tadi. Jadi karyawan itu harus mau memenuhi tantangan, menghadapi tantangan, dan juga nanti kalau mau menghadapi tantangan ya akan sukses. Nah, dengan kesuksesan ini harus berani dan berhasil dengan menghadapi tantangan tadi. Kadang-kadang sekarang itu banyak karyawan, udahlah yang penting merasa nyaman, udah kerja di bidang ini. Kalau diberikan sesuatu yang kurang pas, bahkan mungkin tantangannya menjadi berat, harus mengeksplorasi, harus berinovasi, nah tidak akan berani, tidak akan berhasil. Padahal karyawan itu harus mau menghadapinya, tantangan-tantangan ini. Kalau tidak mau menghadapi, ya kebanyakan karyawan itu ya akan gagal. Akan terlihat gagal itu bukan pada saat hari itu, bulan itu, tahun itu, tetapi lambat laun dengan percepatan pesaing-pesaing yang lain akan ketinggalan, sehingga perusahaan akan gagal, manajer juga begitu, apalagi karyawan. Jadi karyawan akan gagal dan akan sulit menembus keberanian kesuksesan tadi. Kalau menjadi gagal, tentunya orang-orang yang berani menghadapi tantangan tadi, itu yang akan sukses. Mungkin pesaing-pesaing perusahaan kita. Jadi harus berani menghadapi tantangan, meskipun tantangan itu agak berat, bahkan berat, tetapi semuanya dapat dilakukan dengan koordinasi, dengan komunikasi, dan tentunya komitmen apa yang diberikan oleh perusahaan tadi. Jadi secara keseluruhan dari manajemen karyawan ini, untuk berhasil menaklukkan tantangan di dunia kerja, ya adik-adik ya. Jadi seorang karyawan itu harus memiliki minimal 2 persyaratan utama. Yang pertama, ya tentunya harus usaha yang keras. Harus usaha yang keras juga dan tidak mengenal lelah. Tentunya menyesuaikan dengan kemampuan yang ada pada kondisi adik-adik sebagai karyawan. Kalau meraih kesuksesan mempunyai perasaan tidak semudah membalikan tangan, tetapi tidak sesulit yang dibayangkan. Itu makanya tadi adanya koordinasi, adanya inovasi, dan konsultasi. Kalau hanya dipikirin, aduh berat, ya yang ada berat. Tetapi kalau dipikirin gampang, mudah, sukses, berani menghadapi tantangan, itu akan jalan dan akan dimudahkan.
Semua ada yang mengatur, yang Maha Kuasa, ada Allah, ada Tuhan Yang Maha Esa, dan semuanya akan berjalan. Tahapan-tahapan ini akan bisa. Kalau semuanya dilakukan dengan menghadapi tantangan ini, karyawan yang ada dalam perusahaan tentunya harus bisa, oh ternyata ada jalan, oh ternyata yang dibayangkan sulit itu ternyata bisa, oh ternyata ini yang sepertinya susah, sepertinya tidak mudah, ternyata dilaksanakan mudah, walaupun perlu beberapa kali menjadikan ini gagal, tapi direvisi, gagal, diperbaiki, dan lama-lama akan menjadi sukses. Jadi dalam kesuksesan ini ada dari semua, nanti akan menjadikan, oh iya, ternyata manusia itu diciptakan untuk perubahan-perubahan ini. Dan menjadikan juga ini, dan menjadikan ini juga akan memudahkan pada semuanya ini, gitu. Jadi dengan menghadapi tantangan semuanya akan bisa. Jangan pernah bermimpi ya. Jangan pernah bermimpi untuk sukses di dunia kerja sebagai karyawan ini jika dalam sehari-harinya, dalam prakteknya, adik-adik sebagai karyawan ya tidak memiliki keinginan untuk bekerja keras. Jadi semuanya harus hadapi dengan bekerja keras. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya harus mempunyai modal. Modal itu bukan berarti duit, tetapi hard skill atau kemampuan. Dan juga soft skill. Termasuk di dalamnya ya mempunyai keinginan-keinginan. Tuh, adik-adik semua. Jadi berharap ada semua dalam manajemen bisnis ini mempunyai karakter-karakter yang punya misi, punya visi menyesuaikan dengan perusahaan-perusahaan yang ada. Oke, itu prolog di awal tadi. Dan biasa ada deh ya, nanti maghrib hari ini jam 18 lewat. Jadi maghrib itu 18:05 rasanya. Nanti kita break kurang lebih 15 menit untuk sholat maghrib. Dan juga istirahat untuk mungkin makan atau minum snack yang ada ya. Kembali kepada manajemen karyawan. Bapak cek lagi di sini yang partisipasi sudah ada 4 ya. Sudah ada 4. Dan mudah-mudahan rekan-rekan yang lainnya bisa mengikuti juga. Ya, semua ya. Kalau posisi karyawan sudah ditentukan dalam struktur organisasi usaha, maka langkah selanjutnya harus diimplementasikan, dideskripsikan apa sih dalam pekerjaan karyawan itu. Misalnya dalam UMKM, pada usaha kecil dan menengah, seringkali kadang-kadang pekerjaannya karyawan tidak jelas.
mereka mengerjakan apa saja yang kita perintahkan. Namun harusnya ini apabila dalam usaha mikro kecil atau UKM ini harusnya lebih mendetail, karena bukan hanya perusahaan yang besar aja untuk jelasnya membuat deskripsi dalam pekerjaan. Tetapi harus diawali dalam rekrutmen, dalam penerimaan pegawai. Ini harus jelas, jadi jangan sampai nanti karyawan diterima, pekerjaannya mungkin kurang terdeskripsikan, sehingga yang sibuk-sibuk, yang leha-leha ada, ini akan menjadikan tidak efektif, tidak efisien, bahkan produknya tidak akan optimal. Ini bagi karyawan dan juga mungkin bagi manajer. Atau minimal adik-adik mengetahui ternyata membagikan atau memberikan bagi habis pekerjaan itu sangat diperlukan. Dan juga adik-adik misalnya sebagai karyawan juga menerima penjelasan deskripsi dari pekerjaan yang diberikan baik oleh manajer, oleh pimpinan, dan juga oleh SK atau penetapan dalam karyawan tadi. Di mana adik-adik diberikan tugas, disitulah harusnya dalam SK sudah dideskripsikan. Nama siapa, unit mana, tugasnya apa, dari jam berapa sampai jam berapa, dan produknya harus dihasilkan berapa, ini tugasnya. Jadi jelas. Apalagi kalau ada reward dan punishment, ini akan lebih mendetail lagi, akan lebih enak lagi kepada karyawan. Misalnya si A ditugaskan di bidang produksi. Satu hari diberikan sesuai dengan upahnya, katakanlah 15 pack, 15 pak, 15 bungkus untuk dapat menyelesaikannya. Dengan jam kerja 7-8 jam katakanlah. Namun ternyata 6 jam dapat menyelesaikannya. Itu lebih bagus. Tetapi harus ada tim dari pengawasan mengaudit bahwa betulkah yang dilaksanakan 6 jam itu sesuai dengan SOP-nya, hasilnya, modelnya, ini yang harus dilakukan. Karena dari semua pekerjaan yang tadi Bapak sampaikan mungkin sifat karyawannya sedikit atau perusahaannya kecil, ini akan menjadikan tidak seimbang. Nah, untuk itu dalam jangka pendek mungkin hal ini juga dapat dilakukan proses-proses yang lainnya. Harus manajer itu, pimpinan dalam perusahaan tadi diputar otaknya, harus bagaimana menginovasi supaya untuk jangka panjangnya lebih luas lagi dalam hal-hal pekerjaan. Dan kalau ini jangka panjangnya tidak sesuai, tentunya ini akan ketidakprofesional dalam kinerjanya. Sehingga bisnis itu tidak efektif, sehingga akan mubazir
cost-nya akan besar, tetapi sedikit sekali dari penerimaan hasil-hasil produknya tadi. Tuh, ada semua. Kembali kepada seseorang yang bisa bekerja dalam membangun perusahaan, tentunya ini harus disiapkan apa sih yang menjadi performanya, yang menjadi bisnisnya. Dan ini harus dilakukan oleh tim atau grup yang dalam lingkungan pekerjaannya menjadikan hasil produknya akan sesuai. Kalau ini dilakukan secara baik, tidak ada karyawan yang nganggur, dengan beban tugasnya dibagi habis, ini karyawan akan menjadi banyak keuntungan. Akan terlihat bahwa karyawan itu memang bisa menjadikan apa yang diperintahkannya berinovasi. Dan bahkan untuk jenjang karir, ini akan terus naik. Semuanya juga namanya perusahaan pasti memiliki karyawan yang sedikit. Tetapi lama-kelamaan dengan konsumen pelanggan yang banyak menyenangi hasil produknya, ini akan menjadikan perusahaan akan bertambah besar dengan keyakinan bahwa hard skill dan soft skill-nya, kemampuan dari karyawannya secara berjenjang akan dilihat. Kenapa begitu penting soft skill-nya juga? Ini harus dilakukan bahwa SDM atau karyawan itu peran dari organisasi perusahaan harus masuk. Kalau tidak dilakukan dengan memulai SDM itu bahwa sebagai modal investasi, bukan hanya untuk bekerja toh, tetapi akan dijadikan SDM yang menjadi unggulan. Ini yang sehingga menjadikan profesional dalam melakukan kegiatan-kegiatan dalam berusahanya. Kalau seorang perusahaan dalam pengadaan karyawannya, tadi yang Bapak sampaikan, lama-kelamaan perusahaan yang kecil itu akan bertambah besar apabila SDM-nya betul-betul dikelola dengan baik. Tentunya dengan tambahnya besar perusahaan, produksinya kan akan tambah banyak. Hasil produknya akan tambah banyak. Jadi kalau bertambah produksinya, masyarakat, pelanggan, konsumen akan tambah membutuhkan. Apalagi dengan banyaknya promosi, banyaknya informasi, sehingga produk-produk itu sangat dibutuhkan. Sehingga yang dianalisis satu orang yang Bapak sampaikan tadi, satu karyawan hanya menyelesaikan 15, misalnya dalam satu perusahaan tadi ada 10 orang, berarti kan ada 150 pack atau 50 bungkus. Nah, kalau ini dianalisis ternyata banyak yang
meminta penambahan atau mungkin ada pelanggan baru, katakanlah menjadi 250 dari 150. Kalau dipaksakan karyawan yang 10, tentunya tidak memungkinkan karena punya keterbatasan. Itu menambahnya 100. Nah, karyawan di sini kan tentunya harus ada pengadaan atau penambahan atau merekrut karyawan yang menyesuaikan dengan kebutuhan dari perusahaan tadi. Sehingga dalam rekrutmen karyawan tadi harus jelas memperhatikan kriteria-kriteria apa yang akan dilakukan dalam analisis pekerjaan ini. Tadi yang 10 orang sudah bagus, dengan hasilnya 150, sekarang banyak keperluan dari masyarakat pelanggan, katakanlah 250, berarti kan menambah karyawan. Analisis dulu karyawannya. Kalau adik-adik sebagai manajer atau mungkin yang ditugaskan oleh perusahaan menjadi HRD, lakukan analisis pekerjaannya. Kira-kira menambah 100 produk ini membutuhkan berapa orang? Misalnya 7 atau 8 orang misalnya dari 100 orang tadi. Kalau ini memungkinkan, lakukan apa yang menjadikan kriteria diterimanya karyawan-karyawan tadi. Dari surat lamarannya, apakah jenjang pendidikannya yang dibutuhkan apa? Dari lamarannya, usia karyawannya berapa? Dari lamarannya, apakah yang banyak diterima laki-laki atau perempuan? Sehingga di analisis pekerjaan tadi akan terlihat uraian pekerjaannya. Mungkin kalau yang baru belum dapat menyelesaikan sehari katakanlah 15 produk, 15 spek, tetapi mungkin bertahap. Nah, itu harus dijelaskan. Dan kepada karyawan yang diterima, spesifikasi pekerjaannya apa? Pergudangankah? Pemasarankah? Bagian produksikah? Banyak yang perlu diberikan spesifik pekerjaannya. Dan juga persyaratan pekerjaannya. Mungkin yang banyak melamar katakanlah ada 30 orang. Tetapi yang akan diterima 7 orang misalnya karena menambah produk hanya 100 pack. Evaluasi pekerjaannya. Jangan sampai nanti penambahan ini justru akan menjadikan beban biaya dan juga akan menjadikan beban kos yang besar. Yang sedianya perusahaan sudah nyaman, dapat memberikan setiap bulan penuh kepada karyawannya yang 10 orang tadi, dengan ditambahnya ini tentunya akan disesuaikan. Apakah sudah sesuai dengan UMK, UMR, atau juga data-data dari aturan-aturan tentang pekerjaan. Jadi perluasan pekerjaan dan penyerahan pekerjaan juga harus dilakukan. Inilah yang dipersiapkan apabila adik-adik suatu saat nanti menjadi manajer atau pimpinan, lakukan. Dan begitu juga kalau sekarang menjadi karyawan, lakukan juga apa yang menjadikan kebutuhan-kebutuhan dalam perusahaan ini. Lakukannya itu sampaikan kepada pimpinan adik-adik sebagai karyawan. Misalnya, bos atau bapak atau ibu, ini kan produknya
konsumen banyak ingin menambah. Dan dalam SOP-nya akan ditambah 100 pack lagi. Dan sedangkan karyawannya 10. Sampaikan oleh adik-adik kepada pimpinan perusahaan tadi. Nah, evaluasi ini dalam pekerjaannya akan melihat berat ringannya pekerjaan, mudah sukarnya pekerjaan, besar kecilnya risiko pekerjaan, dan juga mungkin tadi deskripsi dari kegiatan-kegiatan tadi. Sehingga tentunya yang Bapak sampaikan tadi akan melihat atau akan terlihat pemberian peringkat, mungkin termasuk gaji dalam pekerjaan tadi. Kalau adik-adik misalnya sudah bekerja 4-5 tahun, berbeda dengan yang baru masuk. Berapa gaji yang akan diberikannya? Itu yang harus menjadikan evaluasi dalam pekerjaan. Jadi banyak yang dinilai, banyak yang dilihat bahwa pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan itu dalam bisnis harus mempertimbangkan banyak hal. Bapak yang sampaikan di sini bagaimana memanage perencanaan karyawan, perencanaan kegiatan, perencanaan produk baru, dan tentunya dalam proses bisnis, dalam manajemen bisnis, apa yang menjadi perencanaannya, apa yang menjadi pengorganisasiannya dalam perusahaan tadi, dan juga bagaimana menggerakkan karyawan-karyawan tadi agar menyesuaikan kepada karyawan yang lama. Apakah digabungkan dalam satu titik di satu bidang, atau yang katakanlah 7-8 orang tadi yang baru akan tersebar di beberapa bidang. Itu harus dianalisis. Nah, mana yang lebih memudahkan? Apa karyawan yang baru ini setelah direkrut diberikan juga penjelasan? Penjelasan ini disosialisasikan. Diberikan hal-hal yang teknis terkait dengan kediklatannya. Yang mudah apa yang menjadikan nantinya klop antara pekerja atau karyawan yang lama dengan karyawan yang baru, sehingga tidak menjadikan multitafsir, tidak menjadikan juga saling ewuh pakewuh, tidak menjadikan juga ini silahkan pekerjaan karyawan baru, karyawan baru apa yang harus dilakukan. Ini yang tugas-tugas menjadikan pimpinan perusahaan atau pimpinan dalam bidang-bidangnya. Jadi secara keseluruhan komunikasi, koordinasi, sinergitas itu sangat diperlukan untuk evaluasi pekerjaan. Kalau ini berjalan dengan baik, seorang manajer harus mempunyai catatan-catatan ilmu apa yang harus diberikan. Karena ini juga selain mempunyai teori, ilmu-ilmu ini apa yang menjadi praktek di lapangannya. Berbeda karyawan, berbeda karakter. Berbeda masa kerja, berbeda karakter. Nah, untuk ini seorang manajer harus tahu. Dan bahkan seorang karyawan yang lama harus tahu. Jangan sampai hasil evaluasi dari manajernya tidak diterima oleh karyawan yang lama. Tetapi juga jangan menjadikan karyawan yang baru dikucilkan juga. Ini dalam hal rekrutmen karyawan terkait dengan proses bisnis untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan hasil produknya, dan tentunya ini akan bermanfaat bagi perusahaan.
Kalau produknya bertambah, tentunya hasil dari finansialnya akan bertambah juga. Hasil dari produknya banyak diketahui oleh masyarakat, oleh pelanggan, dengan tambah banyak lagi. Mungkin lama-kelamaan akan melebarkan sayap perusahaannya. Bisa di tempat yang sama, bisa di tempat yang baru, bisa juga menjadikan cabang-cabang yang lainnya. Dan kalau ini dilakukan dengan menambah sayap kegiatan atau merambah kepada yang lainnya, ini akan menjadikan model rekrutmen karyawan dan menjadikan juga ilmu yang bermanfaat bagi karyawan dan juga bagi perusahaan. Ternyata tata cara ini bisa dilakukan untuk poin-poin ke depannya bagaimana meningkatkan pekerjaan, meningkatkan produk. Tapi ini juga harus tetap memperhatikan kualitas. Jangan asal-asalan menambah produk, tetapi hasilnya banyak mengecewakan para pelanggan. Ini akan rugi, Jadi manajemen bisnis ini tetap harus dilakukan. Intinya dari fungsi manajemen ini harus dilakukan. Dan proses manajemen bisnis juga tetap harus dilakukan. Apapun jenis rekrutmennya, baru atau lama, yang penting kaidah-kaidah dengan proses manajemen bisnisnya harus dilakukan. Itu ada semua. Ada beberapa hal yang terkait dengan rekrutmen karyawan ini. Karena dalam proses bisnis, tadi yang Bapak sampaikan, kenapa seleksi penerimaan karyawan itu untuk apa sih? Kenapa karyawan yang lama juga harus ditambah? Dan juga kenapa usulan-usulan atau masukan-masukan dari pelanggan, baik dari karyawan, ini yang harus ditanggapi. Nah, jadi salah satu pengembangan perusahaan dengan menambah produk dan merambah dari karyawan-karyawan ini harus dilakukan seleksi yang benar-benar menyesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan organisasi perusahaan tadi. Antara lain kenapa yang dibutuhkannya? Yang dibutuhkan karyawan yang berkualitas dan potensial. Jangan sampai yang dibutuhkan karyawan hanya biasa-biasa, apalagi karyawan yang direkrutnya hanya titipan dari orang dalam, dari keluarga. Sebenarnya dari yang dititipkan atau dari keluarga tadi tidak berkualitas, bahkan tidak potensial, itu diterima aja, tidak akan profesional, itu akan merugikan. Kalau yang model gitu akan merugikan. Tetapi bentuk apapun penerimaannya, baik dari umum, baik dari khusus, dalam arti khusus itu bisa dari orang dalam titipannya, bisa dari keluarga, tetapi lakukan untuk penerimaan itu berkualitas dan potensial. Tidak ada penambahan-penambahan yang dilakukan seolah-olah karyawan yang diterima ini berpotensi, berkualitas, nilainya ditinggi-tinggiin,
nilainya paling atas, itu akan menjadikan acuannya, kriterianya tidak menyesuaikan apa yang diinginkan oleh perusahaan. Jadi tetap tujuan seleksi itu harus ingin atau menginginkan, mengharapkan itu karyawan yang berkualitas dan potensial. Selain yang berkualitas dan potensial, ada deh semua, harus jujur juga dan harus disiplin. Bisa melihat dari yang 10 orang karyawan tadi yang Bapak contohkan, hampir rata-rata berkualitas, potensial, jujur, dan disiplin. Itu lakukan juga kepada rekrutmen penerimaan karyawan yang baru. Karena dengan proses bisnis ini, ujungnya, endingnya karyawan ini yang harus bisa membantu perusahaan yang ingin berkembang, ingin berkibar lebih jauh, ingin menjadikan yang paling top lah, ingin menjadi yang paling bagus dalam percaturan, dalam pelayanan kepada konsumen yang paling baik dan juga produknya yang paling baik. Kalau asal-asalan tadi yang penting memenuhi jumlah untuk 7-8 orang karyawan, ya itu sangat mudah. Tetapi jangan sampai ada bermain dalam tujuan seleksi ini. Penerimaan pegawai harus terbuka. Apalagi bagian HRD-nya dibisik-bisikin. Jangan juga. Kalau dimulai awal tidak sesuai dengan aturan, kedepannya akan hancur, Adik. Kedepannya akan hancur apabila karyawan-karyawan ini dilakukan dengan seleksi yang tidak sesuai. Nah, kalau akan mendapatkan karyawan yang jujur dan disiplin, lakukan juga oleh tim seleksinya, oleh tim dari perusahaannya, ini harus jujur, harus disiplin. Kalau dilakukan jujur dan disiplin, pasti karyawan yang diterima itu pasti akan jujur dan disiplin juga. Karena akan benar-benar persiapan karyawannya akan bagus, akan mungkin belajarnya, apa yang dipelajarinya, itu akan sesuai. Dengan karyawan diseleksi secara berkualitas, ingin yang berkualitas dan potensial, dan juga ingin yang jujur dan disiplin, lakukan dengan apa yang dilakukan aturan dan ketentuan. Kalau ini dilakukan sesuai aturan dan ketentuan, semuanya akan berjalan baik. Kenapa ini dilakukan ini? Ya, adik-adik mungkin sekarang banyak menjadi karyawan. Tapi suatu saat nanti ke depan, adik-adik pasti meniti karir dan ingin bertambah menjadi sukses. Kalau adik-adik menjadi suatu saat nanti ke depan seorang manajer, lakukan hal ini. Apapun bentuknya, dengan menjadi karyawan dan menjadi manajer, semuanya ini akan berpengaruh kepada peningkatan perusahaan tadi. Semua mempunyai tujuan bahwa perusahaan itu ke depannya akan menjadi besar. Dan perusahaan ke depan ini akan menjadikan bagus. Kalau penerimaan karyawannya dimulai dengan hal yang bagus, semuanya akan berjalan bagus. Misalnya dari penerimaan karyawan, KTP-nya katakanlah umurnya, usianya
yang diminta itu misalnya usianya 20 tahun sampai dengan 23 tahun. Tapi kalau yang di bawah 20 tahun diterima dengan mencoret-coret seolah-olah usianya sudah 20 tahun padahal baru 18 tahun, atau mungkin di atasnya sudah 27 tahun, itu juga tidak akan sesuai. Jadi penerimaan karyawan itu dimulai dari perusahaan yang betul-betul ingin menerima karyawan itu, seleksinya harus super ketat, harus menyesuaikan, dan jangan terkecoh oleh mungkin titipan-titipan, mungkin dengan data-data yang tidak valid. Kan banyak cara untuk menyesuaikannya itu. Misalnya tadi usia, bisa cross-check ke Disduk Capil. Sekarang itu sangat mudah. Berapa usia yang disampaikannya, tinggal cek, tinggal klik, KTP-nya, kartu keluarganya, dan juga lain-lainnya dapat disesuaikan. Sehingga ada semua dalam proses seleksi ini akan berjalan. Yang ketiga, tentunya yang ketiga yang ingin diterima dalam perusahaan itu ya karyawan yang cakap, dan nanti penempatannya juga tepat. Bukan berarti tidak perlu yang cakep ya. Ya sudah cakep, ganteng, ya bagus di situ. Jadi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan tadi. Jadi karyawan yang akan diterima itu yang cakep dan penempatannya yang tepat. Tadi yang Bapak sampaikan di slide sebelumnya. Misalnya di produksi berapa yang diperlukan, di pemasaran berapa, mungkin di administrasi berapa, itu menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan dari rekrutmen karyawan tadi. Dan lama-lama ada semua yang tadinya karyawan 10 orang bertambah 7 orang jadi 17. Bisa jadi 6 bulan, 1 tahun diperlukan lagi mungkin 20 orang dan berikutnya dengan perluasan perusahaan tadi. Semuanya dilakukan dengan menerima karyawan yang berkualitas, yang potensial, yang jujur, yang disiplin, yang cakap, dan nanti penempatan sesuai dengan yang tepat juga apa yang disiapkan dalam perencanaan deskripsinya apa terkait dengan penerimaan pegawai tadi. Itu ada semua. Kita maghrib dulu, dan ini dari Rohim juga sudah mencat. Jadi kita sholat maghrib dulu, nanti 15 menit sholat maghrib, dan nanti kita teruskan lagi. Demikian, terima kasih. Terima kasih, Pak.
Oke, adik-adik, kita teruskan kembali. Tujuan seleksi yang keempat tentunya di sini, kenapa harus menerima atau seleksi karyawan di sini, tentunya ingin mendapatkan yang keempat ini karyawan yang terampil dan bersemangat dalam bekerja. Ingin terlihat bahwa nanti karyawannya bekerjanya tidak malas-malasan dan juga terampil sesuai dengan job yang diinginkan. Yang kelima, juga penerimaan karyawan ini harus sesuai dengan Undang-Undang Perburuhan. Yang keenam, tentunya di sini juga harus dapat bekerja sama, baik secara vertikal atau ke atasan, juga harus bisa berkomunikasi secara sesama karyawan atau horizontal. Yang ketujuh, ingin mendapatkan karyawan itu yang dinamis dan kreatif, tidak diem aja atau statis. Dan yang kedelapan, ingin mendapatkan karyawan itu dalam seleksi ya, yang inovatif dan juga bertanggung jawab. Yang kesembilan, ingin mendapatkan pegawai itu yang loyal, yang berdedikasi tinggi. Dan tentunya juga ingin melihat bahwa tingkat absensinya dan penurunan atau untuk turnover-nya karyawan. Nah, jadi tujuan seleksi ini, tujuan seleksi karyawan ini harus dilihat dari kemauan dan kemampuan dari perusahaan tadi. Bapak mencontohkan tadi, misalnya karyawan yang perusahaan kecil, hanya 10 orang. Berbeda dengan rekrutmen perusahaan yang besar, yang sudah berjalan cukup lama dan juga mempunyai cabang-cabang di mana-mana. Dengan perusahaan yang sejenis, metode yang sama, teknologi yang sama, sehingga menjadikan keperluan karyawannya ini akan semakin meningkat. Karena pesaing-pesaing yang lain atau perusahaan-perusahaan yang sejenis yang terus bergerak maju untuk mendapatkan konsumen, itu terus melakukan langkah-langkah yang sifatnya bergerak cepat untuk melakukan perubahan-perubahan dalam perusahaannya. Tadi dimulai dari poin 1, 2, dan 3 tadi sebelum break udah Bapak jelaskan. Nah, kalau yang keempat terkait dengan kenapa harus mencari atau juga seleksi karyawan yang terampil dan bersemangat dalam bekerjanya. Begitu juga bagi adik-adik yang mungkin sekarang bekerja, yang sudah masuk dalam perusahaan, tetap lakukan bekerja itu secara terampil dan terus juga bersemangat dalam bekerja. Kendala itu pasti ada, kekurangan itu pasti ada, tetapi jangan terus menjadi alasan. Karena yang namanya terampil dan bersemangat dalam bekerja, itu ada pada jiwa, diri, karakter masing-masing. Nah, dalam manajemen bisnis, mungkin di sini menerapkan
mencari karyawan, tetapi adik-adik sebagai karyawan juga harus memperlihatkan, menampilkan semangat kerjanya dan terus terampil. Kalau bisa menjadikan kekurangan, kelemahan tadi dihilangkan. Atau zero komplain lah ya. Tidak ada komplain baik dari atasan maupun dari pelanggan-pelanggan. Karena kalau sudah menjadi komplain atau menjadi ketidakpuasan dari pelanggan, itu pimpinan akan mencatatnya bahwa karyawan tersebut kurang disiplin, kurang terampil, dan juga tidak bersemangat. Tetapi kalau sudah melakukan pekerjaannya dengan terampil, dengan bersemangat, tetapi masih ada yang komplain, masih ada yang bertanya kekurangpuasannya, lakukan introspeksi dan lakukan laporan kepada atasannya, kepada manajernya, koordinasikan. Misalnya ada karyawan di perusahaan ini yang dikomplain oleh pelanggan atau oleh konsumen. Adik-adik menjadi karyawan tadi justru jangan didebat. Apalagi di depan umum, di depan publik, mendebat tadi kepada konsumennya. Dan adik-adik sebagai karyawan harus punya trik cara bagaimana meredam dari komplainnya konsumen tadi. Harus terampil. Misalnya dalam komplainnya itu konsumen atau pelanggan tadi ngoceh lah katakanlah. Wah ini barangnya gini kurang pas ini ya. Pokoknya komplain. Jangan adik-adik atau sebagai karyawan tadi didebat di depan umum. Sehingga terlihat akan berselisih tegangnya. Minum dulu ya. Jadi jangan didebat di depan umum. Kalau bisa, lokalisir segera. Apalagi manajer pimpinan tahu bahwa ada karyawannya yang didebat, yang dikomplain oleh konsumennya. Langsung lokalisir. Nah, dalam hal ini biasanya seorang manajer hafal. Ada ruangan yang khusus untuk menyelesaikan komplain ini. Tariklah konsumen tadi ke tempat yang tidak terlihat oleh konsumen yang lainnya. Sehingga kalau konsumen yang katakanlah marah-marah, mencak-mencak, dan lain-lain, itu akan tidak terlihat oleh konsumen yang lainnya. Itu harus diminimalisir. Apabila komplain terkait dengan produknya. Bahkan mungkin harganya atau yang lainnya. Atau karena pelayanan yang kurang memuaskan. Lakukan. Jadi harus terampil. Nah, kalau memang yang dikomplainkannya mungkin pada pembelian saat itu lebih mudah. Karena harganya, barangnya, modelnya terlihat. Tetapi kalau barangnya, pembeliannya di waktu sebelumnya, 1 hari kah,
2 hari kah, 3 hari, atau mungkin seminggu. Lakukan juga dengan cara-cara yang elegan, cara-cara yang bagus. Nah, ini perlu karakter, contoh-contoh pegawai yang memang harus terampil. Harus terampil. Ini salah satu misalnya yang komplain. Tetapi kalau dalam pelayanan yang lainnya, misalnya sudah numpuk banyak barisan yang akan belanja kepada produk kita. Cara yang lain bagaimana supaya karyawan itu tidak jenuh dan juga tidak merasa dibiarkan. Nah, karyawan di sini harus terampil. Misalnya yang antri katakanlah ada 9 orang. Di depan mungkin cukup ada 4 atau 5 orang. Yang lainnya sediakan atau ditunjukkan Bapak, Ibu, setelah nomor 5 atau nomor 6 silakan duduk. Ini nomor Bapak, nanti berikutnya Bapak di sini. Bisa sampaikan itu. Jadi cara-cara yang terampil lebih elegan untuk diterima oleh konsumen atau oleh pelanggan tadi. Dan juga harus semangat terus. Jangan gara-gara ada permasalahan di rumahnya, permasalahan dengan pacarnya, permasalahan dengan keluarganya, permasalahan dengan istri suaminya, anaknya, atau yang lainnya, jadi semangatnya melempem, sehingga yang ada dalam fokus bekerjanya ya tidak bisa. Nah, untuk itu dalam seleksi penerimaan atau rekrutmen ini lakukan, sampaikan dari awal bahwa karyawan itu tidak boleh ada masalah-masalah di luar dibawa ke kantor, dibawa ke perusahaan, sehingga akan menimbulkan pelayanan yang tidak baik. Banyak hal-hal yang terkait dengan memanage satu perusahaan dengan sumber daya manusianya. Jadi lakukan, bisa dari awal-awal ini. Jadi apa yang harus dilakukan oleh pegawai-pegawai tadi. Yang berikutnya terkait dengan memenuhi aturan atau undang-undang ini, lebih kepada mengimplementasikan apa yang dilakukan aturan, baik oleh tingkat mungkin kelurahan, kecamatan, kota, provinsi, bahkan aturan-aturan yang ada dalam undang-undang perburuhan secara nasional. Misalnya tentang cuti, tentang liburan, tentang jam kerja, banyak juga yang harus dilakukan atau diketahui oleh karyawan-karyawan ini tadi. Selanjutnya terkait dengan harus bekerja sama secara baik kepada atasan maupun kepada teman yang selevelnya atau horizontalnya. Ini harus lakukan. Oke, silakan Adinda untuk bisa bergabung bersama-sama ya. Nah, jadi dalam bekerja sama dalam perusahaan itu harus jangan datang ke perusahaan hanya diem, tidak komunikasi, baik kepada temannya, bahkan ke temannya hanya yang kiri satu, kanan satu, yang lainnya dalam seruangan tidak kenal, ya akan salah, apalagi kepada pimpinannya. Itu yang diperlukan dalam seleksi atau rekrutmen karyawan itu, ya harus dilakukan secara baik, hubungan ke atas, hubungan ke samping, kiri kanan,
depan belakang ya secara horizontal itu harus sama, bahwa karyawan itu harus mempunyai bekerja sama secara aturan, secara SOP yang telah dilakukan. Nah, selanjutnya terkait dengan karyawan itu harus dinamis dan kreatif. Betul. Kalau karyawannya menyambung juga dari poin 6 tadi hanya statis, diam aja, kalau disuruh baru bekerja, kalau ditoel baru nyambung, kalau disuruh ke sana baru jalan, ini akan susah. Justru diawali dalam seleksi ini disampaikan harus dinamis. Dinamis itu apa? Kreatif itu apa? Karyawan itu disampaikan oleh mungkin HRD-nya, oleh manajernya bahwa karyawan itu harus jalan. Apalagi karyawan yang sudah bekerja sudah lama, tetapi masih sifatnya statis, terus diem, terus akan susah. Akan susah. Artinya komunikasi ada, kreativitas ada, karena karyawan itu ya dari mulai awal sampai dengan, atau mulai dari masuk sampai dengan pulang itu tetap harus ada komunikasi. Jangan-jangan dari rumah itu sudah terasa pusing, terasa sakit, karena diamnya tiba-tiba pingsan misalnya gitu. Itu jangan juga begitu. Ya seorang karyawan lakukan. Misalnya karena nggak enak, ini mau tidak masuk nanti dikiranya alasannya tidak tepat karena sakit. Tetapi lakukan, kan setiap perusahaan itu ada mungkin apakah klinik, atau mungkin juga ada tim kesehatan, atau mungkin juga yang lainnya. Jadi lakukan secara komunikasi. Dan juga harus ada kreatif. Misalnya kreatifnya, pertama datang tentunya apa yang harus dilakukan supaya tempat bekerja tadi rapih, nyaman untuk bekerja karyawannya, apalagi untuk melayani konsumen-konsumennya. Lakukan secara kreatif. Apa yang harus dilakukan supaya nyaman dalam bekerjanya. Begitu juga kreatif yang lainnya. Sekarang ini kan kadang-kadang dalam melayani konsumen, apalagi yang sifatnya dengan membungkus produknya dengan plastik itu kan sudah mulai dilarang karena dari lingkungan hidup harus bisa bahwa dikurangi dengan plastik. Tapi adik-adik sebagai karyawan diam aja, misalnya pelanggan atau konsumen itu diberikan barangnya aja, padahal kalau tidak dilakukan dengan bungkus itu akan berceceran, akan tidak nyaman lah pelanggan tadi, akan susah. Lakukan secara kreatif. Bapak, Ibu, karena ini secara aturan sudah tidak boleh mengadakan bungkus dengan plastik, kami dengan cara lain, tapi sampaikan insya Allah ini tidak akan mengganggu produk yang atau yang Bapak beli atau Ibu beli ini tidak akan rusak, tidak akan. Lakukan apa yang harus dinaikkan. Yang memudahkan pelanggan tadi tidak kecewa. Jadi ada komunikasi. Dan tentunya kreativitas ini apa yang harus diperlukan? Apakah diikat karet kah? Apakah dikasih solasi ban? Atau di cara yang lainnya? Atau disampaikan,
Bapak dan Ibu ini penggantinya, tetapi mohon maaf ini berbayar, harganya segini. Kan bisa, banyak cara yang dilakukan oleh karyawan untuk secara kreatif. Atau yang lainnya, misalnya di belakang itu, misalnya tadi yang Bapak sampaikan ada 9 yang antri. Di belakang itu ada yang katakanlah baru datang, yang antri yang ke-10, ibu-ibu hamil tua misalnya. Kelihatan kan gitu mungkin oleh kita sebagai karyawan. Bapak lakukan kepada yang nomor depan, mohon Bapak dan Ibu, saya akan kasih tahu dulu ke nomor yang 10 karena itu kelihatannya ibu-ibu hamil tua. Jadi saya untuk persilahkan duduk dulu, nanti dipanggil sesuai dengan urutan. Kan itu mudah. Atau mungkin nanti urutan yang ketiga kalau diizinkan, atau nomor 4 kalau diizinkan, saya panggil dulu itu. Kan banyak cara. Banyak hal-hal yang lainnya. Banyak hal yang lain. Jadi tempat yang tadi dapat digunakan bagaimana melayani hal-hal yang diperlukan untuk kesehatan, untuk yang mungkin punya ibu menyusui, atau juga yang hamil, yang apa, itu banyak cara. Kalau pelayanannya dalam lokasi untuk mengantri dari pelanggan-pelanggan tadi. Tapi kalau dengan cara online, dengan cara daring, dengan cara hal yang lainnya, itu juga dapat dilakukan bagaimana kreativitas dari karyawan tadi. Nah, kembali hal ini karyawan harus dalam seleksinya dites. Dalam beberapa pertanyaan, kira-kira langkah apa yang dilakukan dalam penerimaan karyawan baru tadi. Jadi lakukan apa yang kira-kira dalam pikirannya, dalam benaknya, apa yang kira-kira dilakukan. Jadi banyak cara yang secara kreativitas. Yang selanjutnya yang nomor 8, Bapak ulas kembali, karyawan itu baik yang lama maupun apalagi yang baru harus inovatif. Inovatif itu bagaimana pelanggan, bagaimana konsumen bisa tambah banyak, bisa tambah nyaman, karyawan itu melakukan secara inovatif berbagai cara. Misalnya, contoh tadi dalam pekerjaan membangun dari produk-produk yang ada. Yang contohkan misalnya lebih kepada barang-barang yang menjadi makanan lah gitu ya. Dalam penjualan katakanlah makanan. Dalam penjualan makanan itu bagaimana inovatifnya? Oh, ternyata dikemasnya secara bagus, rapi, sehat. Dan yang dulu mungkin dibungkus plastiknya makanan tadi katakanlah hanya di hektar atau di staples. Sekarang dengan cara itu sudah susah. Nah, dengan inovasi tadi sampaikan kepada pimpinan. Misalnya bos, Bapak, Ibu, bagaimana usul untuk membungkus ini, cari plastik yang ada tinggal tempel tapi semacam ada perekat misalnya gitu. Itu kan banyak. Katakanlah itu dari menambah inovasi ini tentunya ada biaya. Lakukan biaya ini dari hal yang lainnya, misalnya biaya pemasaran kah, biaya iklan kah, biaya
produksi atau yang lainnya. Sehingga secara totalitas, walaupun ditambah inovasi dari karyawan, harganya tetap. Itu konsumen akan menjadi bangga, akan menjadi bagus. Jadi bagaimana menjadikan inovasi ini lebih dapat diterima oleh konsumen, oleh pelanggan tadi, inovasi-inovasi. Tapi dengan inovasi ini tentunya karyawan itu dimulai, yang Bapak sampaikan, dari seleksi penerimaan itu, dan memang harus penuh tanggung jawab. Jangan diloskan, dibiarkan inovasi ini dengan tidak bertanggung jawab, hanya setengah-setengah, sehingga pelanggan akan tambah jauh kalau tidak ada tanggung jawab dari karyawan tadi. Itu terkait dengan beberapa catatan-catatan karyawan itu harus inovasi dan juga harus tanggung jawab. Kalau inovasi dalam satu bidang itu dilaksanakan secara bersama-sama, itu lebih bagus lagi, karena bisa saja hasil briefing, hasil komunikasi mungkin dalam waktu rehat, atau mungkin dalam grup WhatsApp-nya, grup Telegram-nya, dan juga lain-lain. Jadi secara keseluruhan, apa yang dilakukan oleh karyawan itu pasti akan menguntungkan bagi perusahaan. Kalau sudah menguntungkan perusahaan, semuanya juga akan beruntung, akan menerima keuntungannya. Perusahaan itu jelas untung. Manajer juga untung karena karyawannya banyak berinovasi dan tanggung jawab juga. Dan tentunya produk ini, karyawan yang melakukan inovasi, pelanggan akan terus mengacungkan jempol, katakanlah, akan menerima hasil karena yang dilakukan dalam produk perusahaan ini sangat bagus. Dan ini akan menambah juga informasi atau info-info yang lainnya kepada, bisa jadi pelanggan-pelanggan baru akan bertambah. Minimal pelanggan yang lama akan tetap setia lah. Pelanggan ini akan tetap juga percaya kepada perusahaan ini dan tidak akan bergeming, tidak akan lari kepada pesaing-pesaing yang lainnya. Dan inovasi ini tidak harus disuruh. Inovasi ini dapat dilakukan oleh siapapun. Lebih-lebih adik-adik semua sebagai mahasiswa yang menggeluti teknologi, menggeluti terkait dengan kreativitas secara teknologi, ini harus dapat dilakukan inovasi-inovasi ini. Dari kegiatan-kegiatan inovasi ini, jangan merasa rugi seolah-olah perusahaan yang dapat untung dengan kreativitas inovasi dari adik-adik sebagai karyawan. Jangan. Inovasi kreativitas itu memang perusahaan dapat untung, tetapi adik-adik juga dapat untung. Tidak secara langsung perusahaan, manajer, pimpinan itu akan mencatat bahwa adik-adik sebagai karyawan sangat jenius, sangat bisa dapat tanggung inovasinya. Dan secara tidak langsung ini akan menjadi catatan baik. Bisa jadi karirnya itu kalau ada atasannya yang mungkin pensiun, yang mungkin karena pindah tugas atau yang lainnya, itulah yang kreatif, yang inovasi yang akan dijadikan, didorong menjadi
kepala-kepala yang lainnya. Apakah kepala seksinya, kepala bidangnya, kepala divisinya. Ini yang akan menjadikan catatan. Jadi jangan sampai merasa rugi dengan banyaknya inovasi, kreativitas. Jadi kalau Bapak sampaikan, ini sangat berguna, sangat beruntung. Dan kemungkinan dengan kreativitasnya ini, nilai jual atau nilai tambah dalam perusahaan itu akan tinggi. Bisa jadi dengan kreativitas, dengan inovasi ini, banyak perusahaan lain mengincarnya. Dan bisa jadi juga adik-adik sebagai manajer di perusahaan yang lain dengan meningkatnya pendapatan, meningkatnya tunjangan, meningkatkan sarana-sarana yang lainnya, ini akan tambah. Jadi inovasi kreativitas itu tetap harus ditunjukkan. Dan apabila tadi yang Bapak sampaikan, adik-adik mungkin sebagai HRD, sebagai manajer, sampaikan juga kepada karyawan-karyawan yang direkrut, yang diseleksi, bahwa langkah-langkah ini tetap harus berjalan dengan terus-menerus. Dan inovasi kreativitas ini bisa mendengar mungkin dari YouTube kah, dari informasi tetangga kah, dari yang lainnya, ternyata dicoba, dilaksanakan, bagus, dan ini dapat dipertanggungjawabkan. Jangan lupa tadi yang seperti disampaikan di atas, harus bekerja sama secara tim ke atas maupun horizontal. Nah, kalau ini dilakukan secara terus-menerus, perubahan-perubahan ini akan menjadikan perusahaan ini akan menjadi terkenal walaupun dilakukan oleh seseorang, segelintir pegawai, karyawan, atau secara kolektif dilakukan secara terencana misalnya. Gagasan ini dilakukan secara terencana dalam suatu rapat atau suatu briefing. Ternyata keperluan-keperluan ini dilakukan untuk memajukan perusahaan. Kembali lagi tadi, manajer juga jangan merasa rugi, ada kreativitasnya, walaupun mungkin pada saat itu secara keuntungan bahkan mungkin finansial tidak diterima pada saat itu. Tetapi lama-kelamaan perusahaan harus tahu diri bahwa kreativitasnya ini dapat diberikan reward dan punishment-nya kepada pegawai-pegawai yang inovasi, pegawai-pegawai yang inovatif, dan bahkan yang kreatif. Kalau ini dilakukan oleh semua karyawan, perusahaan itu akan lari cepat. Perusahaan itu akan berkembang cepat. Sehingga dimanapun karyawannya akan menjadikan acuan bahwa ternyata inovasi kreativitas karyawan itu sangat menguntungkan bagi perusahaan. Selanjutnya terkait dengan loyal dan berkasih tinggi. Ini juga adik-adik semua, misalnya sekarang sebagai karyawan, tetap harus berloyal dan berdedikasi tinggi. Kalau yang lainnya sudah dilakukan berkualitas, potensial, jujur, disiplin, udah cakap, udah terampil, udah bersemangat, udah sesuai dengan kerjasama, sudah dinamis, sudah kreatif, sudah inovatif, tetapi tidak loyal dan tidak bersih tinggi, ini juga akan mengurangi nilai. Bahkan hasil produknya akan tidak bagus. Jadi karyawan itu harus mau loyalitas kepada perusahaan dan harus berdedikasi tinggi. Misalnya, karena untuk bisa menguntungkan secara pribadi,
ide-ide kreativitas tadi justru dijual kepada perusahaan lain, kepada pesaing kita. Itu tidak bagus. Akan tidak bagus walaupun secara pribadi mendapatkan keuntungan, itu tidak bagus. Tetap karyawan itu harus loyal dan harus berdedikasi tinggi. Dan ini juga kalau memang di awal dalam seleksi atau penerimaan pegawai, rekrutmen, ini harus disampaikan. Jadi langkah-langkah seleksi ini harus disampaikan. Jadi semua manajemen bisnis, apalagi karyawan itu harus tetap dilakukan secara baik. Itu ada semua. Sekarang sudah jam 7 malam dan nanti ada juga ada kuliah yang lainnya. Itu aja yang dapat Bapak sampaikan sekarang dari slide kelima dan kita akan teruskan di minggu depan. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah dan Bapak mohon maaf izin untuk lab. Dan terima kasih ya dari semua. Terima kasih kembali Pak. Alhamdulillah. Bapak akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.